Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan juga semangat ya dalam menuntut ilmu. Pada kali ini kami dari Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia akan menjelaskan mengenai Record Keeping dan Information Governance. Materi ini merupakan mata kuliah dari manajemen arsip dinamis. Daripada penasaran, yuk simak videonya. Katanya tak kenal maka kenalan. Yuk kenalan. Pada kali ini kami terdiri dari 9 orang. 4 orang dari kelas A dan 5 lainnya dari kelas B. Kami terbentuk menjadi satu tim dan terbentuklah kelompok 4. Kelas A terdiri dari Faradila, Jeremy Aryawan Putra, Muhammad Hafiz Ardiantiko, dan Zahwa Malia Safitri. Sedangkan kelas B terdiri dari Tiara Gita Putri Julianti, Lavia Hasna Putri Haswidi, Sri Utami, Salsabila Zahra, dan Fatima Zara Nuari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan table of contents dari materi yang akan kita bawakan. Di bagian pendahuluan, akan dijelaskan mengenai arsip berdasarkan ISO 15489, serta record keeping dan information governance. Pada bagian A, dijelaskan mengenai konsep pengelolaan arsip berbasis record keeping, yang terdiri dari definisi record keeping, 3 hal yang mendasari record keeping, prinsip-prinsip dalam record keeping, unsur-unsur record keeping, tingkatan dalam penerapan record keeping, manfaat record keeping dalam pengelolaan arsip di suatu organisasi, dan juga penerapan konkret record keeping dalam organisasi. Pada bagian B, dijelaskan mengenai konsep penerapan information governance dalam pengelolaan arsip, yang terdiri dari definisi information governance dalam suatu organisasi, information governance, proyek atau program, unsur-unsur information governance, peraturan pemerintah terkait information governance, dan juga manfaat dari information governance dalam pengelolaan arsip di suatu organisasi. Pada bagian C, akan dijelaskan mengenai keterkaitan record keeping dengan information governance, yang terdiri dari pelestarian record keeping terkait dengan information governance, praktik information governance terhadap record keeping, hubungan antara record keeping dengan daur hidup atau life cycle, persamaan antara record keeping dengan daur hidup, perbedaan antara record keeping dengan daur hidup, dan juga record keeping dilakukan dalam information governance. Pada bagian D, akan dijelaskan mengenai taksonomi dan metadata, yang terdiri dari taksonomi, definisi metadata record keeping, dan juga kategori metadata record keeping. Menurut ISO 15489 dalam bagian tentang arsip dan mengelola arsip, dijelaskan bahwa arsip merupakan bukti kegiatan pekerjaan dan sekaligus aset informasi. Arsip dibedakan dari aset informasi lain berdasarkan perannya sebagai bukti transaksi pekerjaan dan peran metadata dalam pengelolaannya. Metadata arsip digunakan untuk memperlihatkan dan melindungi konteks dan menerapkan aturan yang sesuai dalam mengelola arsip. Selanjutnya, record keeping dan information governance. Information governance adalah seperangkat peraturan, kebijakan, dan proses bisnis untuk mengelola dan mengontrol keseluruhan informasi organisasi. Pengelolaan record ini diperlukan karena organisasi tidak dapat terlepas dari peraturan. Terjalinnya praktik information governance yang baik merupakan hasil dari membangun manajemen arsip yang baik. Dalam menciptakan arsip yang baik, tentunya harus dibantu dengan pengelolaan, penciptaan, dan perawatan arsip yang terpercaya dan bermanfaat. Untuk itu, record keeping diperlukan untuk mewujudkan manajemen itu. Record keeping selaku pengelolaan sistem memudahkan dalam menjalankan information governance. Konsep pengelolaan arsip berbasis record keeping.
Record keeping selaku pengelolaan sistem bertujuan untuk mendukung penciptaan dan perawatan record yang terpercaya dan bermanfaat serta patuh terhadap hukum. Suatu sistem pengelolaan arsip atau record keeping system harus menjadi suatu instrumen yang mengatur fungsi-fungsi manajemen arsip atau record management sepanjang life cycle atau record continuum. Definisi record keeping. Record keeping merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk tujuan penyimpanan dan temu kembali arsip dan diorganisir untuk mengontrol fungsi-fungsi penciptaan, penyimpanan, dan pengaksesan arsip untuk menjaga keaslian dan reliabilitasnya. 3 hal yang mendasari record keeping. 3 hal yang mendasari record keeping diantaranya: yang pertama, record yang terpercaya dan bermanfaat, yaitu hakikat dari bisnis dan kehidupan sehari-hari untuk melakukan transaksi, membentuk rangka kerja bagi terciptanya akuntabilitas, juga memahami peristiwa masa lalu. Yang kedua, professional record keeping, yaitu manajer record atau arsiparis yang menciptakan dan mengelola sistem untuk mendukung penciptaan dan perawatan record yang terpercaya dan bermanfaat. Dan yang ketiga, masyarakat kontemporer, yaitu politik dan kebudayaan internet menghasilkan model, perangkat dan teknik baru untuk melakukan bisnis dan menjalankan kehidupan. Prinsip-prinsip dalam record keeping. Prinsip-prinsip dalam record keeping diantaranya: yang pertama, record dan record keeping terkait dengan kegiatan bisnis organisasi. Informasi yang digunakan dan direkam bisnis organisasi yang menciptakan atau menerima, sehingga ditampilkan apa saja yang sudah dilakukan oleh siapa, sepanjang praktik terbaik pengelolaan record dan kebijakan information governance yang diikuti. Yang kedua, organisasi menunjukkan kepatuhan kepada standar, hukum, dan regulasi bersama dengan perencanaan yang akan dilakukan. Selanjutnya dalam upaya meraih sasaran strategis misi organisasi. Dan yang ketiga, standar dan prinsip record keeping sudah dikembangkan oleh Professional Practice Records and Information Management, membuatkan tolak ukur bagi organisasi dengan segala jenis dan ukuran, dapat membangun dan menjaga program pengelolaan record yang terjaga secara hukum. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi unsur-unsur record keeping. Unsur-unsur yang terdapat dalam record keeping terdiri dari 8 bagian, yaitu ada accountability, transparency, integrity, protection, compliance, availability, retention, dan juga disposition. Di dalam accountability, kita menetapkan bentuk dan format program yang akan kita ambil dan membutuhkan dukungan dari kepemimpinan. Sedangkan transparansi, kita memastikan bahwa setiap orang memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta menyediakan komunikasi yang jelas antara semua pemangku kepentingan. Protection, kita memastikan bahwa setiap putaran privasi dilakukan untuk menentukan seberapa baik informasi dilindungi dari pelanggaran, korupsi, dan kehilangan dengan memantau orang-orang dan prosesnya. Compliance memastikan bahwa hukum dan peraturan berlaku dapat memantau semua berjalannya proses. Sedangkan availability memastikan bahwa informasi yang tepat tersedia pada waktu yang tepat juga. Retention dapat dikaitkan dengan menggunakan minimum waktu. Sedangkan yang terakhir ada disposition, yaitu memastikan informasi dibuang dengan tepat serta sesuai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi ke dalam tingkatan dalam penerapan record keeping yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, karakter substandar tidak dilakukan semua atau hanya berlangsung secara ad hoc, yaitu dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja. Yang kedua, ada pengakuan dari lingkungan organisasi bahwa record keeping berdampak pada organisasi dan organisasi memperoleh manfaat dari program information governance. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur sudah ada di lingkungan organisasi, sesuai dengan syarat legal dan regulasi yang esensial. Namun, pada kenyataannya belum dilaksanakan sepenuhnya dalam upaya memperbaiki record keeping. Yang keempat,
adanya tindakan proaktif oleh lingkungan organisasi dengan ciri terintegrasinya isu dan perhatian information governance di dalam keputusan bisnis pada pekerjaan rutin. Yang terakhir, ada ciri transformasi yaitu lingkungan organisasi sudah mengintegrasikan information governance ke dalam infrastruktur dan proses bisnis secara luas dengan batasan tertentu. Selanjutnya, ada manfaat record keeping dalam pengelolaan arsip di suatu organisasi, di mana manfaat record keeping ini ada 5. Yang pertama, yaitu untuk mengontrol penciptaan dan pertumbuhan arsip. Yang kedua, untuk mengasimilasi teknologi manajemen arsip baru. Yang ketiga, untuk menjaga informasi vital. Yang keempat, untuk melestarikan memori perusahaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Penerapan concrete record keeping dalam organisasi. Penerapan record keeping dalam suatu organisasi terwujud dalam suatu sistem diantaranya seperti: pertama, Enterprise Content Management System atau yang biasa dikenal dengan ICMS. ICMS digunakan untuk mengelola isi organisasi secara keseluruhan, mulai dari isi web sampai ke dokumen, serta laporan dan rekod bisnis elektronik internal. ICMS umumnya berupa data yang tidak terstruktur. Yang kedua, Electronic Document Management System atau yang biasa dikenal dengan IDMS. IDMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan dan juga melacak dokumen elektronik. IDMS digunakan untuk mengelola rekod departemen tertentu dan bersifat repositori. Yang ketiga, Electronic Record Management System atau yang biasa dikenal dengan IRMS. Perangkat lunak ini dirancang untuk mengelola dokumen dan juga rekod bisnis dalam berbagai bentuk. IRMS digunakan untuk mengelola rekod jangka panjang atau inaktif, serta dapat digunakan untuk mengelola rekod semua departemen. Penerapan information governance dalam pengelolaan arsip. Rekod dipertahankan bergantung pada regulasi dan legal terkait organisasi menjalankan organisasinya melalui IG yang merupakan kebijakan, proses, serta sejumlah teknologi untuk mengelola dan mengontrol informasi melalui perusahaan guna memenuhi kebutuhan bisnis internal dan legal eksternal. Information governance merupakan tata kelola informasi yang memiliki ukuran dan kebijakan bisnis. Information governance berupa seperangkat peraturan, kebijakan, proses, dan sejumlah teknologi untuk mengelola dan mengontrol informasi organisasi melalui perusahaan guna memenuhi tuntutan bisnis internal dan legal eksternal. Information governance dalam organisasi dilakukan dengan ketentuan organisasi harus terus melakukan standarisasi dan sistemasi dalam penanganan informasi rekod bisnis. Organisasi mampu menganalisis dan mengoptimalkan informasi diakses, dikontrol, dikelola, dibagi, disimpan, dilestarikan, dan diaudit. Memiliki kebijakan, proses, dan teknologi mutakhir dan relevan dalam mengelola dan mengendalikan informasi, termasuk orang yang dapat mengakses informasi untuk memenuhi legal eksternal, tuntutan regulasi, dan syarat tata kelola internal. Information governance, proyek atau program. Information governance sejatinya bukan merupakan proyek, melainkan suatu program yang akan terus berjalan menjadi payung bagi peraturan dan kebijakan, dimonitor dan ditegakkan oleh teknologi informasi guna mengelola dan mengendalikan informasi dan komunikasi. Teknologi terus berubah, maka perlu kebijakan yang mampu diperbarui secara terus-menerus sehingga dapat mengatasi platform teknologi informasi yang beragam dan tepat untuk organisasi. Unsur-unsur information governance yaitu tata kelola korporasi, manajemen records, manajemen konten, TI dan tata kelola data, keamanan informasi, data privacy, manajemen resiko, ketersediaan litigasi, kepatuhan regulasi, dan business intelligence. Peraturan pemerintah terkait information governance.
Penerapan kebijakan TI dimulai dengan penyusunan pedoman tata kelola TI dan prosedur TI (WIKA) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 02/MBU/2018 tentang prinsip tata kelola teknologi informasi Kementerian Badan Usaha milik negara serta perusahaan internal perusahaan terkait dengan struktur organisasi dan good corporate governance. Manfaat information governance dalam pengelolaan arsip. Yang pertama, mengelola dan mengontrol keseluruhan informasi organisasi melalui perusahaan guna memenuhi tuntutan bisnis internal dan legal eksternal serta memenuhi kebutuhan. Yang kedua, IG berguna untuk standarisasi dan sistematisasi penanganan informasi dan rekod bisnis. Yang ketiga, menganalisis dan mengoptimalkan informasi diakses, dikontrol, dikelola, dibagi, disimpan, dilestarikan, dan diaudit. Di sini saya ingin membahas keterkaitan record keeping dengan information governance atau IG. IG memiliki peranan yang lebih penting daripada record keeping, karena IG sebagai peraturan, kebijakan, dan proses bisnis untuk mengelola dan mengontrol keseluruh informasi organisasi. Sedangkan record keeping sebagai mesin yang mendorong masyarakat untuk maju dalam bertransaksi sehari-hari, seperti pembayaran online, login di sosial media, dan sebagainya. Jadi record keeping itu tidak akan bisa berjalan jika tidak memiliki IG yang sebagai peraturan utamanya atau patokannya, dan record keeping juga harus sesuai dengan IG yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pelestarian record keeping terkait dengan information governance. Record keeping dipertahankan bergantung pada regulasi dan legal terkait organisasi yang bersangkutan. Pelestarian record keeping dilakukan jika lingkungan organisasi yang bersangkutan mengakui bahwa record keeping berdampak pada organisasi dan organisasi tersebut memperoleh manfaat dari program information governance. Selanjutnya, praktik information governance terhadap record keeping. Praktik information governance sangat dibutuhkan dalam penerapan record keeping, karena dalam penerapan manajemen record berpusat pada peraturan dasar information governance. Selain itu, information governance yang baik sebagai landasan dalam membangun manajemen record dan membuat kemajuan organisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, hubungan antara record keeping dengan daur hidup atau life cycle. Record keeping merupakan pengelolaan record dalam semua jenis bentuk. Salah satu metode record keeping yaitu menggunakan metode daur hidup. Proses pengelolaannya dimulai dari penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, penilaian, hingga pemusnahan. Persamaan record keeping dan daur hidup atau life cycle. Daur hidup atau life cycle merupakan salah satu model dari record keeping. Record keeping dan life cycle sama-sama digunakan dalam manajemen arsip atau records management. Proses yang dilalui keduanya juga terdapat beberapa yang serupa. Perbedaan record keeping dan daur hidup atau life cycle. Perbedaan keduanya terdapat pada fungsinya. Record keeping dilakukan untuk melacak aktivitas seseorang atau organisasi yang digunakan sebagai pembuktian aktivitas yang dilakukan tersebut. Sementara, daur hidup atau life cycle merupakan cara melihat bagaimana arsip diciptakan dan digunakan. Siklus daur hidup ini digunakan untuk pemeliharaan arsip dari penciptaannya sampai sebelum disusutkan atau dimusnahkan. Record keeping dalam information governance. Semua badan organisasi berperan melakukan pengelolaan record keeping dalam information governance. Hal ini bertujuan agar semua organisasi menggunakan satu peraturan yang sama, sehingga sistem tidak berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, serta mempermudah temu kembali arsip. Contohnya pada organisasi bisnis seperti ExxonMobil. Pada bisnis ini terdapat RMG atau Badan Pengelola Rekod, IDMS dan IRMS yang mengatur tata kelola arsip. Seluruh unit kerja, bagian, dan departemen harus tunduk berdasarkan peraturan tata kelola atau information governance dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan record keeping.
Taksonomi. Taksonomi adalah inti dari solusi untuk memanfaatkan dan mengatur informasi. Taksonomi merupakan struktur klasifikasi hierarkis yang digunakan untuk menstandarisasi penamaan dan organisasi informasi, dan peran serta penggunaannya dalam mengelola arsip elektronik tidak dapat dilebih-lebihkan. Meskipun topik taksonomi bisa menjadi kompleks dalam manajemen catatan elektronik atau IRM, mereka adalah semacam katalog kartu online yang direferensikan silang dengan hyperlink yang digunakan untuk mengatur dan mengelola catatan dan dokumen. Dasar taksonomi hierarkis. Ada 3 jenis dasar taksonomi hierarkis, yaitu subjek, unit bisnis, dan fungsional. Proses bisnis digunakan untuk menetapkan taksonomi. Tingkat tertinggi atau terluas mewakili fungsi bisnis. Tingkat berikutnya ke bawah hierarki merupakan kegiatan yang dilakukan untuk fungsi tersebut. Tingkat terendah dalam hierarki terdiri dari catatan yang dibuat sebagai akibat dari aktivitas alias transaksi. Tujuan lain dari taksonomi adalah meningkatkan hasil pencarian dengan meningkatkan akurasi dan juga meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah definisi metadata record keeping. Metadata record keeping adalah informasi terstruktur yang digunakan untuk mencari, mengambil, mengelola, melestarikan, dan memusnahkan catatan. Kategori metadata record keeping. Metadata record keeping dibagi ke dalam 5 kategori. Pertama, metadata tentang catatan itu sendiri, misalnya judul dokumen dan format file. Kedua, metadata tentang peraturan atau kebijakan universitas, misalnya klasifikasi keamanan catatan. Ketiga, metadata tentang individu dan unit organisasi yang membuat atau menggunakan catatan, misalnya nama lengkap dan posisi individu. Keempat, metadata tentang aktivitas atau proses operasional, misalnya peraturan alur kerja catatan. Dan terakhir, metadata tentang proses pengelolaan arsip, misalnya periode penyimpanan arsip. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembaca dan terima kasih kepada Bu Ike dan teman-teman yang turut membantu dalam proses pembuatan e-booklet kelompok 4. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.